Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap presentasi? Boardnya Pak. Oh, ya nggak apa-apa, sing penting siap. Yang siap siapa duluan gitu ya. Oke, yang pertama nih saya cak ya. Naswa. Naswa Rahma. Silakan apa adanya dipresentasikan, namanya draft laporan kan. Mau pakai PPT boleh, mau pakai draft laporan silakan ya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan draft laporan project. Untuk judul saya itu optimalisasi pengelolaan kelas matematika untuk meningkatkan keterlibatan dan prestasi siswa di sekolah. Yang pertama yaitu pendahuluan. Untuk latar belakangnya, di sini kan matematika itu merupakan salah satu mata pelajaran matematika yang paling utama di sekolah dan pasti ada dari mulai jenjang SD sampai SMA. Selain itu, matematika itu juga selalu dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dalam praktiknya pembelajaran matematika di sekolah itu seringkali dihadapkan dengan berbagai tantangan, seperti rendahnya minat belajar siswa, kurangnya partisipasi aktif, serta prestasi akademik yang tidak memuaskan. Banyak juga siswa yang menganggap matematika itu sebagai mata pelajaran yang sulit, membosankan, dan menakutkan. Stigma ini dapat muncul akibat pengalaman belajar yang kurang menyenangkan, metode pembelajaran yang monoton, serta pengelolaan kelas yang belum efektif. Akibatnya, keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran menjadi rendah dan prestasi belajar matematika mereka pun terpengaruh secara signifikan. Pengelolaan kelas juga merupakan salah satu faktor kunci yang dapat menentukan keberhasilan pembelajaran. Dalam konteks pembelajaran matematika, pengelolaan kelas yang optimal tidak hanya berfokus pada pengaturan fisik ruang kelas, tetapi juga meliputi pengelolaan interaksi sosial, strategi pembelajaran, manajemen waktu, serta pengelolaan perilaku siswa. Guru sebagai pengelola kelas juga harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, memotivasi siswa untuk aktif berpartisipasi, serta mengembangkan metode pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. Sejalan dengan tuntunan kurikulum merdeka yang menekankan pada pembelajaran berdiferensiasi dan penguatan profil praja Pancasila, guru dituntut untuk lebih adaptif dalam merancang dan mengelola pembelajaran matematika. Guru perlu mengintegrasikan berbagai strategi pembelajaran aktif seperti pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, pembelajaran kooperatif, penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran, serta pendekatan berbasis proyek yang dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar siswa. Optimasi pengelolaan kelas matematika juga harus mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik individu siswa. Dengan pendekatan yang tepat, siswa yang sebelumnya pasif dapat menjadi lebih aktif, percaya diri, dan antusias dalam mengikuti pelajaran matematika. Pengelolaan kelas yang efektif memungkinkan siswa untuk merasa nyaman, termotivasi, serta memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi, bertanya, menyelesaikan masalah, dan bekerja sama dengan teman sekelas. Meningkatkan keterlibatan siswa dalam belajar matematika akan berdampak positif terhadap prestasi akademik mereka. Siswa yang terlibat secara aktif cenderung memahami konsep dengan lebih baik, mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, serta mampu menerapkan pengetahuan matematika dalam berbagai konteks. Oleh karena itu, optimalisasi pengelolaan kelas menjadi langkah strategis yang harus diupayakan secara sistematis dan berkelanjutan. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, makalah ini akan membahas berbagai strategi dan pendekatan
dalam optimalisasi pengelolaan kelas matematika, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya, serta dampaknya terhadap peningkatan keterlibatan dan prestasi siswa di sekolah. Dengan pengelolaan kelas yang lebih efektif, diharapkan pembelajaran matematika dapat menjadi lebih menarik, menantang, dan bermakna bagi seluruh siswa. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, apa saja tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan kelas matematika di sekolah? Yang kedua, bagaimana strategi optimal dalam pengelolaan kelas matematika untuk meningkatkan keterlibatan siswa? Yang ketiga, apa peran guru dalam menciptakan pengelolaan kelas yang efektif dan menyenangkan dalam pembelajaran matematika? Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh pengelolaan kelas yang optimal terhadap peningkatan prestasi siswa dalam mata pelajaran matematika? Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama yaitu mengidentifikasi berbagai tantangan yang sering muncul dalam pengelolaan kelas matematika, menguraikan strategi-strategi pengelolaan kelas yang dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam belajar matematika, menjelaskan peran guru dalam menciptakan suasana kelas yang kondusif, aktif, dan interaktif dalam belajar matematika, dan yang terakhir menganalisis dampak positif dari pengelolaan kelas yang optimal terhadap peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika. Pak, baru selesai di pendahuluan, Pak. Pendahuluan aja belum lengkap itu ya. Belum ya. Kan baru sampai rumusan dan tujuan. Biasanya di pendahuluan ada apa lagi? Manfaat. Terus apa lagi? Biasanya kalau perlu ada batasan atau definisi istilah ya. Nah, istilah yang digunakan itu perlu. Nah, ini sambil yang lain ini ya. Jadi kalau yang lain masih belum juga, ini juga berguna untuk yang lain juga ya. Jadi yang presentasi ini juga nanti manfaatnya ada juga untuk orang lain ya. Karena ini baru pendahuluan ya, diulasnya secara pendahuluan. Nah, mungkin ini tadi yang fenomena di kelas tadi saya lihat itu hasil apa itu? Renunganmu atau hasil dari rujukan atau dari observasi? Tadi kok tidak jelas, tidak disebutkan. Dari rujukan, Pak. Yang misalnya matematika itu termasuk materi yang sulit itu? Iya. Rujukan siapa? Aduh. Tadi kan nggak disebutkan. Menurut siapa? Ini Permatasari 2021 dari. Di sana Permatasari mengatakan apa? Iya, aku gak bawa laptopku. Siswa sebagai mata pelajaran yang sulit. Itu satu paragraf itu diambil dari Permatasari semua. Yang terakhir, Pak. Enggak, yang di awalnya kan banyak siswa yang menganggap matematika sebagai mata pelajaran yang sulit, itu yang Pak Eri tanyakan itu ya. Itu fenomena hasil renunganmu atau hasil pengamatan gitu ya. Nah, gimana, Pak? ya bagian awalnya, bukan bagian akhirnya. Yang Pak Eri tanyakan kan fenomena misalnya matematika itu merupakan pelajaran yang sulit, membosankan, menakutkan. Itu itu yang itunya dari saya, Pak. Oh ya, renunganmu atau pengalaman pribadi gitu. Nah, ditulis gitu ya. Kalau dari pengalaman ya dari pengalaman misalnya ya. Nah, dari pengalaman penulis atau peneliti selama itu ya. Jadi faktanya ada sumbernya gitu ya. Nah, kalau begini kan tidak jelas. Jadi orang menulis karya ilmiah itu sumber-sumbernya harus jelas. Atau berdasarkan pengamatan ya toh. Nah, berdasarkan wawancara dengan guru gitu ya. Berdasarkan wawancara dengan siswa. Nah, itu semuanya harus ditulis ya. Nah, kalau seperti ini kan nggak jelas dari mana. Nah, ini contoh ya, contoh sumber yang tidak jelas dari mana asalnya. Ya, ini latihan nulis ya. Nanti kalau kerjakan skripsi kan akan dipakai lagi ya. Nah, itu yang ada hal semacam itu nanti dicari lagi yang lain ya. Jadi kalau ada fakta-fakta yang itu nanti sangat esensial ya. Nah, ini kan sebagai dasar ya, sebagai dasar untuk merumuskan masalah ya, ya. Nah, itu ya paling tidak sumbernya harus jelas dulu ya. Entah fakta itu benar apa tidak,
Yang penting sumbernya jelas. Jadi bisa dipertanggungjawabkan, gitu ya. Nah, Ya Pak. berarti ini masih jauh ya? Jauh dari Iya. Oh, ini waktunya kurang sedikit lagi loh ya. Bisa. Bisa. Ada lagi yang perlu disampaikan? Naswa? Cukup Pak. Cukup, ya. Oke, nanti segera diselesaikan ya. Siap Nah, Pak. ini perlu data Pak, enggak sih? Perlu data apa tidak? Data. Perlu pengambilan data apa tidak? Oh, ini Pak nanti dari kajian literatur. Oh, kajian literatur. Iya. Ya, berarti ideas ya. Iya. Jadi ide ya. Kalau kajian literatur sih nggak terlalu bermasalah ya. Yang penting sergap selesai gitu ya. Kalau pengambilan data kan nanti tergantung dari sekolah dan sebagainya. Oke, saya kira cukup. Nasa? Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya ya. Citra. Oh nih, mau duluan. Oh, mengajukan diri, silakan. Mengajukan diri. Nah, ini bagus ini mengajukan diri ya. Nanti Citra setelah ini ya, kalau nggak ada yang mengajukan diri ya, persiapan. Minta perhatiannya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Fazabila Azhara. Di sini saya mengajukan diri karena yang pertama, alasan pertama, kemarin saya bersama kedua teman saya sudah observasi ke SD tujuan, yaitu SD Dinoyo 3. Akan tetapi kedua teman saya judulnya di approve atau di ACC oleh SD-nya itu. Sedangkan untuk judul saya tidak diterima. Sehingga saya ingin meminta pendapat teman-teman dan berkonsultasi dengan Pak Heri. Kira-kira untuk judul ini apakah peluang kegagalannya apakah besar seperti itu? Karena kemarin tertolak oleh SD-nya itu sendiri. Jadi untuk judulnya yang pertama ya ini judulnya peningkatan pemahaman perbandingan pecahan melalui strategi pengelolaan visual konseptual studi penelitian tindakan kelas pada siswa SD kelas 4. Ini judulnya 20 kata. Sebenarnya tidak boleh lebih, akan tetapi ya nanti bisa direvisi. Visual konseptual itu di mana kita itu punya ide, lalu bisa menggambarkannya secara visual. Oke, jadi di sini karena saya ganti ide, masih hanya kerangka ya, tidak ada isinya apa-apa. Jadi di bagian pendahuluan latar belakang, karena tadi di judulnya itu tentang penelitian tindakan kelas, jadi untuk di latar belakangnya saya memakai latar belakang yang menurut buku panduan PTK. Yaitu yang pertama di P1 paragraf 1 itu ada harapan. Ini untuk rujukannya, sebentar, buku yang ini. Untuk yang harapan ini saya karena ambilnya dari dari SD. Jadi kita pada fase B ini CP yang seperti biasa ya teman-teman. Peserta didik dapat membandingkan dan mengurutkan antar pecahan dengan pembilang 1 dan seterusnya. Mengenali pecahan senilai menggunakan gambar dan simbol matematika. Untuk kenyataannya pada paragraf 2 itu tidak dapat membandingkan karena masih bingung. Ini saya ambil judul ini karena yang pertama sudah tertolak, jadi ingin tahu kira-kira miskonsepsi apa dalam pengelolaan kelas sehingga mewawancarai gurunya. Sumbernya itu. Dan untuk sumber literaturnya belum. Lalu untuk P3 penelitian berkaitan. Yang pertama penelitian peserta didik tidak dapat membandingkan antar pecahan. Lalu penelitian pengelolaan visual konseptual media pembelajaran. Yang ketiga tentang pengelolaan kelas untuk siswa SD. Lalu untuk yang P4 pada paragraf 4 itu keinginan dan fokus penelitian.
Untuk meningkatkan pemahaman siswa kelas 4 membandingkan pecahan, dan harapannya itu dengan pengelolaan kelas berbasis visual kontekstual itu kita bisa meluruskan miskonsepsi. Karena kalau miskonsepsi sudah dari kecil sampai dewasa itu pasti akan terbawa. Lalu selanjutnya untuk rumusan masalah di sini saya ada 3. Yang pertama, miskonsepsi yang terjadi pada siswa dalam memahami perbandingan pecahan. Lalu yang kedua, strategi pengelolaan kelas yang dapat meningkatkan pemahaman siswa. Dan yang ketiga, efektivitas media visual konseptual membantu siswa memahami perbandingan pecahan. Untuk tujuannya, ya seperti rumusan masalahnya. Untuk manfaatnya ada bagi siswa, bagi guru, dan bagi peneliti. Ini masih ide dasar saja. Untuk ruang lingkupnya di kelas 4 SD, subjek penelitiannya siswa dan guru. Untuk definisi operasionalnya belum, karena saya kurang paham, belum literasi lebih lanjut. Untuk selanjutnya ada metodologi. Nah, di sini karena PTK jadi ada rancangan penelitian, perencanaan, pelaksanaan, refleksi. Jadi siklusnya akan saya buat. Yang pertama, untuk siklus pertama ini tentang miskonsepsinya apa saja, yaitu melalui observasi, wawancara dengan guru. Lalu setelah siklus 1 menemukannya, lalu ada siklus 2. Di siklus 2 itu kita adakan tindakan kelas, kita pakai pretest dan posttest. Ya seperti itu, hanya sampai situ saja Bapak. Oke. Konfirmasi pertama, alasan penolakan di ruang pertama apa? Nah, Untuk alasan penolakannya seperti ini Bapak. Kan saya untuk ide yang pertama mengambil tentang miskonsepsi 2 dikali A perkalian. Kan kalau 2 dikali A itu tidak sama dengan A dikali 2 kan. Kalau 2 kali A berarti A sebanyak 2, bukan 2 sebanyak A. Nah, gurunya itu bilang, karena materi itu ada di kelas 2 Bapak, gurunya itu menjelaskan, mohon maaf, karena di SD itu orangnya menengah ke bawah, sehingga kognitifnya itu kurang pada kelas 2 itu. Jadi kelas 1 sampai kelas 6 itu yang paling kurang mumpuni itu di kelas 2 kebetulan dengan judul saya ini. Lalu ini kan untuk yang judul baru ini kelas 4. Oke. Lah menurut gurunya di kelas 4 dan 5 itu sudah mumpuni. Ya. Seperti itu. Begini, kalau alasan itu sebenarnya Anda nggak harus ganti judul, tetapi bisa pindah tempat gitu ya. Iya. Nah, itu lebih mudah dibandingkan ganti judul. Karena saya melihat kalau pengelolaan kelas untuk mengatasi miskonsepsi itu lebih sederhana dibandingkan Anda menggunakan tindakan kelas. Tindakan kelas itu kadang-kadang tidak cukup dengan 1 siklus. Ya, bisa bersiklus-siklus ya. Iya. Kan filosofisnya penelitian tindakan kelas itu harus sampai tuntas. Iya. Ya kan sampai selesai permasalahannya gitu ya. Nah itu. Jadi saya khawatir malah nggak selesai. Oh iya. Iya kan. Nah itu kan siklusnya nggak bisa diprediksi ya penelitian tindakan kelas itu. Anda nggak boleh merencanakan 1 siklus, 2 siklus di awal nggak boleh. Kalau tindakan kelas itu harus jalan apa adanya. Tiap kali 1 siklus direfleksi sudah tercapai atau tidak. Kalau belum harus dilanjutkan siklus kedua. Kalau belum lanjut siklus ke-3 sampai tuntas gitu ya. Iya. Itu namanya penelitian tindakan kelas. Nah, ini berbahaya memang kalau penelitian kita punya waktunya terbatas gitu ya. Iya. Harus dipertimbangkan. Nah, terus kemudian kedua, model penulisannya tadi juga kurang pas kalau penelitian tindakan kelas ya. Penelitian tindakan kelas itu biasanya di pendahuluan. Kita mengamati adanya gejala atau simptom terlebih dahulu ya dari sekelas itu. Gejala itu menurut kita adalah akan menimbulkan suatu permasalahan. Baru kemudian didalami kita mencari akar permasalahannya. Yaitu kalau dunia kedokteran namanya diagnosis ya. Nah, jadi gejala-gejala itu batuk, panas dan sebagainya gitu kan. Nah, terus nanti didiagnosis batuk, panas itu sebagai gejala apa? Nah, sakitnya apa gitu ya. Nah, dicari akar permasalahannya.
kemudian kita cari obatnya. Nah, obatnya itu kita harus mencari suatu metode atau suatu cara tertentu yang dijamin bisa menyelesaikan permasalahan tadi, kita akan permasalahan itu. Nah, karena dijamin bisa, ya berarti harus kita berani menjamin kok ya. Nah, itu dari literatur, nanti pelaksanaan juga harus sampai selesai gitu loh ya. Nah, jadi nulisnya tadi juga paradigmanya agak kurang pas kalau dengan pengelolaan kelas. Jadi permasalahan yang diangkat dalam PTK itu adalah apa yang bagaimana sehingga dapat mengatasi itu gitu loh ya. Permasalahan begitu, bukan mempertanyakan permasalahannya gitu ya. Nah, jadi kita melakukan tindakan apa untuk mengatasi permasalahan akar permasalahan itu. Kalau permasalahan dalam PTK seperti itu modelnya gitu ya. Iya. Ya, jadi tidak seperti yang dirumuskan tadi. Jadi memang kita nanti akan merumuskan suatu tindakan berdasarkan kajian ya. Dan kajian tindakan itu sudah kita yakini bisa menyelesaikan masalah memang. Kalau PTK di situ. Beda dengan penelitian eksperimen. Kalau eksperimen kita tidak ada keyakinan bahwa yang kita pilih itu memang betul-betul jitu gitu kan ya, bisa berhasil bisa tidak kalau eksperimen. Tapi kalau tindakan kelas harus didasari keyakinan bahwa tindakan yang kita pilih itu memang betul-betul bisa menyelesaikan permasalahan. Makanya penelitiannya harus sampai tuntas kalau PTK dengan sistem siklus tadi gitu ya. Iya. Nah, ini kalau melihat Pak Eri seperti ini khawatir gitu ya. Iya Pak, tinggal 3 Iya, minggu. khawatir nggak selesai dengan adanya waktu gitu, seperti sekarang gitu loh ya. Ini tapi sebenarnya kalau tadi itu sebenarnya kan kalau pertama itu kan bukan PTK maunya kan ya. Iya. Nah itu sebenarnya 1 kali kan selesai ya. Iya, Anda Pak. melakukan mencoba pengelolaan kelas 1 sekali selesai. Nanti apakah efektif atau tidak itu dilaporkan saja kan gitu ya. Iya. Jadi kan mungkin pengelolaan kelas yang, nah ya itu saya kembalikan kepada kalau Anda berani menjamin bisa selesai ya. Tapi kalau Pak Heri sih khawatir gitu ya dengan melihat seperti ini gitu ya. Nah. Iya Pak, saya juga khawatir Lah sebenarnya. iya. Tapi saya bingungnya itu kalau kan untuk yang judul kedua ini tuh mendetail langsung ke PTK. Nah, kalau judul pertama seumpamanya metodenya itu saya beri yang seperti yang saya sampaikan pada Google Meet. Yang pertama observasi lalu wawancara dengan guru. Kira-kira apa pengelolaannya guru? Lalu ada pretest post test setelah saya pengelolaan. Ya. Itu metodenya apa Pak namanya? Nah, yang bagus itu kalau waktunya singkat, ideas ya. Jadi Anda observasi ke sekolah itu hanya mencari fakta awal ya, Iya. kondisi. Kemudian dengan kondisi itu, terus Anda merumuskan permasalahannya apa, terus Anda melakukan kajian. Itu paling cepat ya. Terus Anda punya ide. Kalau nanti kelas seperti ini mengatasinya dengan model pengelolaan bagaimana, jadi nggak sampai dilaksanakan. Oh. Kan boleh, Pak dulu kan menyampaikan sebatas ide kan juga boleh toh, tapi harus didasari dengan kajian literatur, itu jenis karya ideas ya. Nah itu boleh juga. Jadi observasi ke sekolah itu sebatas mencari permasalahan. Jadi ternyata di kelas ini ada permasalahan seperti ini loh ya. Nah nanti idenya apa kalau ingin mengatasi kelas seperti ini, itu boleh juga gitu ya. Nah itu ide gagasan ya, penelitian di PKM ya. Penelitian ya itu kan gagasan kan boleh ya, penelitian gagasan yang macam itulah gitu ya. Anda punya gagasan ya, kalau dilaksanakan belum tentu berhasil sih gagasan itu, tapi gagasan itu dijamin dengan adanya kajian literatur itu ya. Iya. Monggo silahkan. Tapi kalau Anda mau melanjutkan dari gagasan tadi diuji coba juga boleh ya toh. Iya. Cukup 1 kali uji coba seperti itu bisa ya. Ya. Iya. Pak izin bertanya lagi. Ini kemarin kan rujukan saya itu jurnal. Loh, tapi kira-kira itu apakah boleh cukup kan kalau seumpamanya kalau S1 itu kan harus dari teori buku. Nggak harus. Tidak harus. Nah kalau nanti punya rencana untuk publikasi, nah itu yang bagus rujukannya jurnal ya toh. Oh. Ya, kan S1 juga boleh publikasi kan? Iya. Ya. Apalagi sekarang Gema Karsa itu kan ada kewajiban 1 mahasiswa 1 kali publikasi 1 tahun ya. Iya. Tapi publikasi nggak harus dalam bentuk jurnal kan, bisa bentuk pameran, bisa karya ilmiah populer di media massa ya toh. Nah, sekarang kan UM mewajibkan 1 mahasiswa punya 1 karya dalam 1 tahun. Karya ya, jadi karya itu lebih umum dibandingkan publikasi ya. Publikasi itu salah satu karya. Nah, boleh kan jurnal-jurnal yang levelnya
menengah ke bawah kan juga banyak kalau untuk latihan ya. Iya. Sinta itu mulai 1 sampai 6 ya toh. Kalau Sinta 4 ke bawah itu biasanya lebih mudah masukannya ya. Kalau Sinta 1 2 3 biasanya agak susah memang ya. Nah, itu boleh ada latihan di situ ya. Jadi kalau yang bagus memang kalau nanti diarahkan menjadi karya tulis itu rujukannya memang jurnal. Karena jurnal itu kan up to date ya. Memang dia, dan Anda juga harus memilih jurnal yang akhir gitu ya. Kalau sebagai rujukan, jangan jurnal yang sudah tua-tua gitu ya. Nah, yang tahun 20-an gitu ya. Nah, 20-an, ya itu termasuk yang bagus kalau untuk rujukan ya. Begitu ya. Jadi kalau ide itu sebenarnya termasuk penelitian pengembangan. Cuma kalau sampai ide itu kan berarti seolah-olah Anda baru menyusun prototipe ya. Nah, kalau sudah dilaksanakan berarti pada fase evaluasi ya, kalau pakai langkahnya PLOM. Jadi pengembangan itu kan bisa, nanti kalau Anda mau penelitian bisa pakai langkahnya siapa ya. Nah, jadi kalau langkahnya PLOM itu yang pertama kan identifikasi permasalahan tadi ya, dari observasi dan sebagainya, kemudian merumuskan kira-kira apa yang mau dibuat, kemudian membuat prototipe ya toh. Kemudian setelah prototipe kemudian dievaluasi ya. Dievaluasi itu berarti diuji coba gitu ya. Nah, kemudian terakhir biasanya didiseminasi, dikembangkan lebih jauh, dipakai di tempat-tempat lain gitu ya. Nah, itu boleh. Kalau Anda dan Anda kalau pakai itu kan bisa berhenti pada fase mana ya. Kebetulan Anda berhenti pada fase prototipe gitu ya. Nah, berarti sampai membuat gagasannya belum sampai dievaluasi, mulai dicoba, nggak apa-apa. Itu termasuk penelitian pengembangan juga ya. Mengembangkan sesuatu model pengelolaan kelas kan. Nah, ya. Iya Bapak, berarti saya ini akhirnya tetap pada judul yang ini, akan tapi berganti metode. Ya, jangan PTK. Dibuat model tadi, jadi nanti pengembangan model pengelolaan kelas apa untuk mengatasi apa gitu kan ya? Nah, jadi bukan PTK ya. Nah, jadi nanti seolah-olah Anda mau mengembangkan suatu model pengelolaan kelas dikaitkan dengan permasalahan yang ada itu ya. Jadi nanti hasil observasinya dipakai untuk menggambarkan kelas yang akan diatasi permasalahannya gitu ya. Iya. Ya, gitu. Iya Pak, sama itu juga ini yang terakhir kan kalau SD itu 1 rombel itu 28 Bapak. Nah itu kalau seumpamanya kita mau uji kenaikan pretest posttest itu harus normalitas dulu itu enggak apa-apa Pak? Ya. Kan kurang dari 30. Ya kan Anda bisa pakai uji statistik yang lain yang tidak menuntut normalitas kan? Ya, dari statistik itu kan ada yang pakai asumsi kalau datanya nggak normal ya dipakai diasumsikan nggak normal kan? Berarti Anda pakai uji statistik yang lain kan? Iya, ya pakai yang Anda punya banyak pilihan ya. 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 Ya terima kasih. Bapak. Ya terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Tadi yang sudah ditunjuk. Oh boleh dulu ya. Ada yang mau dulu? Itu nggak apa-apa, sudah terlanjur. Ya nanti ya setelah itu. Ya wis. Kasihan sudah terlanjur siap tadi. Ya. Nanti setelah ini ya. Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, di sini untuk judul proyek saya adalah eksplorasi strategi pengelolaan kelas dalam mengatasi gangguan belajar siswa pada pembelajaran matematika. Nah, untuk latar belakang dari judul saya ini itu dari penelitian yang didasarkan oleh penelitiannya Nurani dan kawan-kawan pada tahun 2020, di mana matematika itu seringkali dianggap sulit oleh sebagian besar siswa karena banyaknya rumus dan angka yang harus dihafalkan, sehingga terbentuk asumsi bahwa matematika itu pembelajaran yang sulit dan menakutkan. Nah, di sisi lain, matematika itu merupakan salah satu pembelajaran yang memiliki peran strategis dalam pengembangan kemampuan berpikir logis, analitis, dan sistematis siswa, serta berperan penting dalam berbagai bidang sebagai ilmu dasar yang perlu dikuasai sejak pendidikan dasar. Nah, selain dari permasalahan tadi di mana siswa yang menganggap matematika itu sulit dan menakutkan, ada juga berbagai faktor yang mempengaruhi
pembelajaran matematika ini. Seperti yang dikatakan oleh Kurniati dan kawan-kawan pada tahun 2025, kondisi ini diperparah dengan munculnya kesulitan memahami konsep, kecemasan terhadap angka atau mathematics anxiety, serta rendahnya motivasi belajar yang berdampak negatif terhadap pencapaian akademik dan sikap siswa terhadap matematika, sehingga minat belajar menurun dan kesenjangan penguasaan kompetensi dasar semakin melebar. Nah, di sisi lain, guru ini memiliki peran untuk mengelola kelas tersebut sehingga kelas tersebut menjadi efektif. Terus guru itu berperan penting dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif, menyenangkan, dan memberdayakan siswa serta menyesuaikan pendekatan pembelajaran dengan kebutuhan mereka. Nah, strategi-strategi seperti pembelajaran berdiferensiasi, konstekstual, kooperatif, serta penggunaan media visual interaktif sangat efektif juga untuk menjembatani kesenjangan pemahaman siswa ini. Nah, siswa yang mengalami gangguan tadi membutuhkan pendekatan yang bebas tekanan dengan ruang aman untuk belajar dan menerima umpan balik tanpa takut disalahkan. Oleh karena itu, saya mengangkat judul ini tadi untuk mengeksplorasi strategi pengelolaan kelas yang efektif untuk membantu guru menciptakan pengalaman belajar yang lebih positif, inklusif, dan bermakna dalam pembelajaran matematika. Untuk rumusan masalahnya sendiri ada 4, di mana yang pertama, apa saja bentuk gangguan belajar yang sering muncul pada siswa dalam pembelajaran matematika. Yang kedua, faktor-faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya gangguan belajar siswa dalam kelas matematika. Yang ketiga, strategi pengelolaan kelas apa yang dapat diterapkan untuk mengatasi gangguan belajar siswa tersebut. Dan yang terakhir ada bagaimana efektivitas strategi pengelolaan kelas tersebut dalam meningkatkan fokus dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika. Untuk tujuannya itu secara garis besar akan menjawab dari rumusan masalah yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, untuk manfaatnya itu ada untuk penulis, salah satunya itu memberikan pengalaman dan pemahaman yang lebih mendalam terkait strategi pengelolaan kelas yang efektif. Untuk guru atau pendidik, yaitu memberi referensi praktis mengenai berbagai strategi pengelolaan kelas yang dapat digunakan. Yang ketiga, bagi siswa sendiri itu membantu menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman dan fokus. Untuk lembaga pendidikan itu memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan dan program peningkatan mutu pembelajaran. Dan yang terakhir, untuk peneliti selanjutnya adalah menjadi dasar atau referensi untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan pengelolaan kelas sendiri. Untuk bab 2-nya ada kajian literatur, di mana saya menggunakan landasan teori. Yang pertama ada pengelolaan kelas yang saya ambil menurut jurnal-jurnal yang saya temui dan juga buku yang digunakan untuk mata kuliah ini. Yang pertama ada pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas merupakan salah satu komponen utama dalam proses pembelajaran yang sangat menentukan tercapainya tujuan pendidikan. Di sini juga menjelaskan sedikit tentang pengelolaan kelas itu sendiri. Selanjutnya ada gangguan belajar siswa. Gangguan belajar siswa merupakan hambatan yang dialami siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang bersifat akademik. Di sini juga menjelaskan beberapa penyebab gangguan belajar sendiri itu yang terbagi menjadi beberapa faktor, baik internal maupun eksternal. Yang selanjutnya ada pembelajaran matematika. Seperti yang kita tahu, pembelajaran matematika itu merupakan proses pendidikan yang dirancang untuk membantu siswa memahami konsep-konsep matematika, mengembangkan kemampuan berpikir logis, serta membentuk keterampilan pemecahan masalah secara sistematis. Yang ketiga ada strategi pengelolaan kelas dalam konteks pembelajaran matematika, di mana guru ini dituntut untuk memiliki kemampuan dalam mengelola kelas secara efektif agar pembelajaran matematika ini tidak hanya dipahami sebagai proses menghitung semata, tetapi juga sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan berpikir logis, analitis, dan sistematis. Untuk bab 3-nya yaitu metodologi, di mana saya menggunakan metode studi literatur yang saya ambil itu jurnal-jurnal dengan rentan waktu 10 tahun dari sekarang. Jadi batasnya
jurnal yang saya ambil itu 2015 agar tetap faktual dengan hal-hal yang sekarang. Terus untuk tahapan penelitian ini diawali dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan literatur yang membahas konsep gangguan belajar, faktor penyebabnya, serta berbagai pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan kelas matematika berdasarkan jurnal-jurnal tadi yang masih diterbitkan dalam 10 tahun terakhir. Selanjutnya itu data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi strategi-strategi efektif yang telah diterapkan oleh guru-guru atau dianjurkan dalam literatur tersebut. Nah, metode ini itu ditujukan untuk mendeskripsikan dan mensintesis temuan-temuan dari berbagai sumber literatur ke dalam suatu kerangka strategi pengelolaan kelas yang dapat digunakan dalam konteks pembelajaran matematika. Sementara masih sampai situ, tapi untuk bab 4-nya itu hasil dan pembahasannya itu berencana untuk menjawab dari rumusan masalah yang ada tadi dan mengkaitkannya dengan beberapa sumber literatur, dan yang untuk penutupnya itu ada kesimpulan dan saran, dan sudah terakhir daftar rujukan. Cukup sekian mungkin dari Pak Heri. Yang lain ada masukan dari teman-teman? Kebetulan ini relatif agak banyak ya, walaupun hasilnya belum ditulis. Hasilnya belum. Ya, mungkin yang kurang di dalam pendahuluan itu eksplisitkan bentuk tulisan ini apa ya. Jadi setelah mengatur tulisan ini atau karya tulis ini merupakan apa gitu ya, gagasan yang disintesiskan dari berbagai literatur gitu ya. Pak mau tanya, untuk itu berarti ditaruh di paragraf terakhir ya Pak? Ya, paragraf terakhir di pendahuluan itu ya. Jadi menceritakan kan ada nanti yang hasil penelitian ya, tulisan ini merupakan hasil penelitian gitu kan ya. Nah, itu biar yang membaca ini langsung memposisikan diri gitu ya. Jadi langsung mengasosiasikan kalau ini ide gagasan dari literatur ya langsung ya, jadi akan kelihatan. Ini nanti juga untuk semuanya, nanti kalau itu belum eksplisitkan ya bentuk tulisan itu berupa apa gitu ya. Itu yang penting itu, karena itu. Dan mungkin dari sudut manfaat itu kan kontribusinya itu ya. Iya Pak. Ya, itu nanti. Makanya di akhir itu saya kasih berupa rumusan masalah itu bagaimana efektivitas strategi tersebut. Manfaatnya ada enggak? Manfaat itu boleh eksplisit secara judul manfaat boleh, tapi ditulis dalam paragraf juga boleh. Iya. Itu berarti kontribusi tulisan kita kan? Iya. Di situ kamu tulis apa? Manfaat sendiri atau? Iya, manfaat di sini. Ini Pak, manfaat ini. Yang okay. di bab 1. Ya, ada. Ya. Beberapa untuk penulis. Ya, memang modelnya bisa dalam bentuk sub bab sendiri begini atau bisa juga dalam bentuk paragraf ya, silakan. Itu yang penting ada, jadi biar orang menyadari bahwa karyamu ada gunanya gitu dia. Nanti biar nggak ada gunanya. Oke, saya kira tinggal melanjutkan ya. Ya, terima kasih Bapak. Yuk. Citra sudah siap? Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatannya. Di sini saya izin menyampaikan progres sementara untuk makalah proyek saya yang berjudul Keefektifan Model Pembelajaran Kooperatif Terhadap Pengelolaan Kelas Matematika. Nah, alasan pertama saya memilih judul ini itu dikarenakan saat saya di SMA itu seringkali dalam pembelajaran matematika itu belajarnya itu secara berkelompok. Kemudian alasan kedua, saat saya mencari di Google Scholar itu banyak penelitian yang mengambil judul apakah pembelajaran kooperatif itu efektif, seperti itu. Lanjut ke bab pendahuluan. Jadi di sini itu menurut Aslamiah 2022 pengelolaan kelas matematika merupakan proses mendesain dan memelihara lingkungan belajar seoptimal mungkin. Dan menurut Pranata, pengelolaan kelas itu bukan hal yang terbilang mudah. Jadi tidak ada pendekatan yang benar-benar efektif untuk bisa diterapkan di untuk bisa diterapkan
di dalam suatu pengelolaan kelas. Nah, kita kan tahu, penulis tahu bahwa banyak sekali model pembelajaran yang bisa digunakan. Nah, salah satunya itu model pembelajaran kooperatif. Dari latar belakang tersebut, penulisan makalah ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan kelas yang efektif, mendeskripsikan penggunaan model pembelajaran kooperatif yang efektif, serta mendeskripsikan adanya pengaruh model pembelajaran kooperatif ini dalam pengelolaan kelas matematika. Baik, untuk kajian literatur di sini itu ada 4 bahasan. Sesuai judul tadi, di sini ada pengelolaan kelas, kemudian keefektifan pengelolaan kelas terhadap kelas matematika, kemudian model pembelajaran kooperatif, tapi di sini masih sangat kurang dikarenakan belum menjelaskan tipe-tipe model pembelajaran kooperatif itu apa saja. Serta yang terakhir, dampak model pembelajaran kooperatif terhadap pengelolaan kelas. Nah, dalam penulisan makalah ini saya menggunakan kajian literatur, jadi saya mencari jurnal di Google Scholar dalam 10 tahun terakhir, jadi terakhir 2015. Kemudian saya mencari dengan menambahkan kata kunci pengelolaan kelas matematika, kelompok pembelajaran kooperatif. Nah, kurangnya di sini saya tidak mengkhususkan untuk kelas berapa. Jadi kebanyakan dari jurnal yang sudah saya pakai itu dari jenjang SMP, namun ada beberapa yang SD, MI. Nah, adapun cara saya dalam menulis makalah ini, yang pertama tentu membaca dan memahami isi dari sumber tersebut, kemudian mencari persamaan atau perbedaan isi antar sumber, menghubungkan isi bacaan tersebut, serta kemudian menuliskan dengan menggabungkan pemikiran dari berbagai sumber. Nah, hasil dari dan pembahasan. Jadi di sini dari hanya 12 jurnal masihan yang saya baca, itu intinya ternyata pembelajaran kooperatif ini itu berdampak baik dalam pengelolaan kelas. Kenapa? Karena di sini ada salah satu peneliti yang mengatakan bahwa Arpiah 2020, penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT itu dapat meningkatkan minat dan hasil belajar matematika siswa kelas 12 IPA ini. Kemudian ada juga penelitian-penelitian lain yang setuju bahwa penggunaan pembelajaran kooperatif ini itu bisa meningkatkan hasil belajar peserta didik. Kemudian saya juga belum menemukan adanya jurnal yang mengatakan bahwa pembelajaran kooperatif ini itu tidak bisa digunakan. Namun ada yang menambahkan bisa dengan ditambahkan penggunaan teknologi dalam pengelolaan kelas agar model pembelajaran yang digunakan itu efektif. Sekian laporan progres proyek makalah saya. Dari teman-teman dipersilahkan apabila ada tambahan koreksian, saya persilahkan. Oke, silakan. Ada yang mau memberikan masukan? Nah, pertama saya konfirmasi ide Anda apa di sini? Idenya itu, apakah model pembelajaran kooperatif itu efektif untuk diterapkan dalam mengelola kelas matematika seperti itu, Bapak? Apakah ini berarti barangnya pertanyaan ya? Berarti Anda nggak punya ide gagasan untuk membuat model pengelolaan kelas yang bagaimana gitu ya? Nah, harusnya kan bisa sampai ke situ. Nah, jadi ini yang Anda kaji ini sebagai rujukan gitu ya. Tapi Anda punya ide modelnya seperti ini. Nah, kan Anda bisa mempertanyakan di lebih spesifik ya. Ini kan model kooperatif. Kooperatif itu kan banyak. Ya. Nah, kira-kira yang paling cocok ya. Nah, dengan matematik idenya apa nanti gitu loh ya.
Nah, berarti Anda nanti punya ide, gagasan berdasarkan kajian literatur ya. Jadi pertanyaannya ya apa model kooperatif yang mana gitu loh ya. Nah, yang mana? Jadi Anda kan melihat hasil-hasil penelitian yang sudah ada, terus ada muncul gagasan ternyata yang paling cocok dengan matematik itu yang ini. Dengan mungkin Anda punya ide apa di sana menambahkan apa gitu ya. Itu akan lebih menarik gitu ya. Kan ini kaitannya dengan pengelolaan kelas, berarti harus Anda punya ide pengelolaan kelasnya gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar bertanya yang ya pertanyaan ini terlalu. Nah, itu sebagai awal gitu ya, sebagai awal sebagai kajian. Dari jawaban-jawaban itu nanti akan muncul gagasan model yang Anda pakai yang mana gitu, yang diyakini. Walaupun tidak sampai diuji coba gitu ya. Nah, jadi sekedar gagasan. Ya, nanti memang konsekuensinya harus mengkaji semua model kooperatif yang sudah ada ya. Kan banyak ya kooperatif itu ya. Ada yang jigsaw, THT, ya tim apa? Think Square, kemudian ada yang Think Pair Square gitu ya. Dan macam-macam lah gitu ya. Nah, ya. Itu silakan nanti dicaci model-modelnya kooperatif. Nah, terus Anda cari kesimpulan yang paling cocok yang mana dengan model untuk matematika gitu ya. Itu akan lebih bagus. Oke, saya kira itu ya yang pokok ya. Baik Pak, terima kasih untuk tanggapannya. Sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada sukarelawan? Kalau nggak ada saya tunjuk. Kalau tidak ada, Ica, Dwi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Ica Dwi Agustin. Di sini saya izin untuk memberikan laporan mengenai progres makalah proyek dari mata kuliah pengelolaan kelas matematika. Sebelumnya, di sini untuk judul saya sendiri itu adalah revitalisasi fasilitas belajar dalam materi teorema Pitagoras dan pengaruhnya terhadap dinamika pengelolaan kelas matematika. Kemudian di sini ada bagian ringkasan namun belum selesai. Selanjutnya ada kata pengantar. Kemudian ada daftar isi. Dan selanjutnya ada pendahuluan. Di bab pendahuluan ini kan seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan itu merupakan fondasi utama dalam membangun peradaban yang berkelanjutan. Nah, salah satu bagian dari pendidikan ini kan juga terdapat materi pembelajaran tentang matematika. Nah, matematika sendiri itu juga merupakan salah satu mata pelajaran yang memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman logis, kritis, dan analisis siswa. Namun dalam kenyataannya, seperti yang kita ketahui, matematika ini kan sering dianggap sebagai sesuatu yang kaku dan tidak relevan dengan pengalaman hidup siswa. Sehingga menyebabkan siswa itu merasa kurang tertarik, kurang terlibat, dan kesulitan menemukan makna nyata dalam pembelajaran. Oleh karena itu, peran guru dalam pengelolaan kelas matematika itu sangatlah penting. Kemudian, salah satu aspek dalam pengelolaan kelas matematika sendiri itu ada fasilitas belajar. Fasilitas belajar memegang peran strategis dalam menjembatani konsep abstrak matematika dengan pengalaman belajar yang kontekstual dan menyenangkan. Sebab kurangnya fasilitas yang mendorong eksplorasi dan kolaborasi berdampak pada dinamika pengelolaan kelas yang cenderung monoton dan terpusat pada guru. Nah, oleh karena itu, revitalisasi fasilitas belajar ini tidak hanya akan berpengaruh terhadap pencapaian pemahaman siswa terhadap materi teorema Pitagoras, namun juga terhadap dinamika pengelolaan kelas itu sendiri yang menjadi lebih interaktif dan mendukung perkembangan potensi siswa secara utuh.
Selanjutnya di rumusan masalah, di sini ada 4 rumusan masalah. Yang pertama, apa saja kendala yang dihadapi dalam pengolahan kelas matematika terkait dengan fasilitas belajar di dalamnya. Yang kedua, mengapa revitalisasi fasilitas belajar penting dalam pembelajaran materi teorema Pitagoras. Yang ketiga, bagaimana bentuk revitalisasi fasilitas belajar yang dapat diterapkan dalam pembelajaran materi teorema Pitagoras. Dan yang keempat ada bagaimana pengaruh antara revitalisasi fasilitas belajar terhadap dinamika pengelolaan kelas matematika. Kemudian ada tujuan, berdasarkan rumusan masalah tersebut ada 4 tujuan. Yang pertama, mengetahui kendala yang dihadapi dalam pengelolaan kelas matematika terkait dengan fasilitas belajar di dalamnya. Yang kedua, mengetahui pentingnya revitalisasi fasilitas belajar dalam pembelajaran materi teorema Pitagoras. Yang ketiga, menganalisis bentuk revitalisasi fasilitas belajar yang dapat diterapkan dalam pembelajaran materi teorema Pitagoras. Yang keempat, menganalisis pengaruh antara revitalisasi fasilitas belajar terhadap dinamika pengelolaan kelas. Selanjutnya ada manfaat, di sini ada bagi penulis dan juga bagi pembaca. Untuk penulis itu salah satunya penulis dapat memperoleh pemahaman lebih mendalam tentang konsep revitalisasi fasilitas belajar dan bagaimana penerapannya dalam konteks pendidikan matematika, khususnya teorema Pitagoras. Dan bagi pembaca, itu pembaca juga diharapkan dapat memperoleh inspirasi dan ide praktis yang dapat diterapkan dalam pengelolaan kelas, serta memperkaya pengetahuan tentang strategi pembelajaran yang lebih menarik dan efisien, terutama dalam materi seperti teorema Pitagoras. Selanjutnya, untuk ruang lingkup sendiri, penelitian ini difokuskan pada pembelajaran matematika dengan materi teorema Pitagoras yang dia di tingkat SMP, khususnya itu kelas 8 SMP. Untuk objek yang dikaji sendiri itu meliputi fasilitas belajar yang digunakan serta pengaruh revitalisasi fasilitas tersebut terhadap dinamika pengelolaan kelas. Selanjutnya ada kajian literatur. Di sini ada 4. Yang pertama ada pengelolaan kelas matematika. Di bagian ini berisi mengenai pengertian pengelolaan kelas itu sendiri, kemudian tujuan, dan juga pentingnya pengelolaan kelas yang optimal serta bagaimana cara penerapannya. Yang kedua ada tentang teorema Pitagoras. Di sini menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan teorema Pitagoras itu sendiri. Kemudian ada penemu dari teorema Pitagoras, serta teorema Pitagoras ini digunakan untuk permasalahan yang seperti apa. Untuk kajian literatur yang ketiga itu ada konsep fasilitas belajar. Jadi pada bagian ini itu dijelaskan mengenai pengertian fasilitas belajar itu sendiri, kemudian bagaimana pengaruh fasilitas belajar itu terhadap dinamika pengelolaan kelas. Dan yang keempat ada mengenai revitalisasi fasilitas belajar. Dalam bagian ini terdapat pengertian dari revitalisasi itu sendiri, kemudian ada pentingnya revitalisasi itu, contohnya menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menjelaskan bahwa salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan pendidikan adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu, revitalisasi fasilitas belajar menjadi langkah strategis dalam mewujudkan lingkungan belajar yang layak, nyaman, dan mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Kemudian di bab 3 ada metodologi. Di sini yang pertama jenis dan pendekatan data. Untuk penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai revitalisasi fasilitas belajar dalam pengelolaan kelas matematika, khususnya pada materi teorema Pitagoras. Sementara itu, pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan hasil yang diperoleh dari sumber-sumber literatur secara sistematis dan faktual. Kemudian, sumber datanya yaitu menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran dan kajian terhadap berbagai literatur ilmiah yang relevan.
Kemudian ada teknik pengumpulan data. Untuk teknik ini sendiri mengumpulkan berbagai referensi dari Google Scholar yang berkaitan dengan topik permasalahan. Setelah terkumpul, dilakukan proses pengorganisasian untuk mempermudah tahap analisis berikutnya. Selanjutnya, untuk teknik analisis data ini menggunakan metode analisis isi, yaitu dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menafsirkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber literatur. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Di sini ada 4 sebenarnya, tapi yang sudah selesai dan masih proses itu ada 2. Yang pertama mengenai kendala yang dihadapi dalam pengelolaan kelas matematika terkait dengan fasilitas belajar di dalamnya. Jadi dalam bagian ini saya masih mencantumkan satu penelitian dalam penelitian yang dilakukan oleh Tian dan kawan-kawan pada tahun 2022 di SD Muhammadiyah 048 Sumber Asri, salah satu permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan fasilitas belajar yaitu ruang kelas yang tidak memadai. Jadi dalam penelitian tersebut itu sebagian ruang kelasnya itu digunakan sebagai perpustakaan. Lalu dalam jurnal tersebut juga sudah diberikan solusinya, yaitu guru telah mengatur ulang tempat duduk siswa dan memindahkan semua media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Jadi di sini masih ada satu penelitian dan nantinya masih akan ditambahkan lagi. Kemudian yang kedua ada pentingnya revitalisasi fasilitas belajar dalam pembelajaran materi teorema Pitagoras. Jadi di sini juga masih terdapat satu penelitian saja, yaitu dalam penelitian yang dilakukan oleh Rika, Ifada, dan kawan-kawan pada tahun 2024, terdapat beberapa permasalahan pengelolaan kelas pada materi teorema Pitagoras yang dihadapi, mulai dari kurangnya motivasi siswa untuk belajar, kurangnya persiapan siswa untuk menerima pembelajaran, kelas yang terasa membosankan, dan hilangnya konsentrasi dan fokus siswa karena waktu pembelajaran itu mendekati jam pulang. Dapat dilihat dari satu penelitian tersebut bahwa revitalisasi fasilitas belajar itu sangat penting untuk dilakukan. Penyediaan media manipulatif, misalkan model segitiga atau aplikasi geometri interaktif, terbukti dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramdhani dan kawan-kawan pada tahun 2023. Kemudian untuk pembahasan yang ketiga itu ada bentuk revitalisasi fasilitas belajar yang dapat diterapkan dalam pembelajaran materi teorema Pitagoras. Dan yang keempat ada pengaruh antara revitalisasi fasilitas belajar terhadap dinamika pengelolaan kelas matematika. Namun untuk bagian ini masih belum selesai. Selanjutnya di sini juga ada penutup yang isinya ada simpulan dan saran. Dan yang terakhir ada daftar rujukan. Sekian dari saya, apabila ada tanggapan dari teman-teman dan dari Bapak Heri, dipersilahkan. Iya. Oke. Silakan, yang lain ada? Ini kok silent sekali, dari tadi nggak ada yang komentar. Ya, di sini perlu, makanya tadi saya mengusulkan kalau perlu itu ada definisi istilah ya. Nanti bedakan antara definisi istilah dan definisi operasional. Tahu bedanya? Oh. Kalau definisi operasional itu biasanya digunakan pada penelitian kuantitatif. Itu biasanya untuk mendefinisikan suatu variabel gitu ya. Nanti diukur dengan apa, itu namanya definisi operasional. Kan operasional ya. Nah, kalau dalam kualitatif, deskriptif itu biasanya cenderung menggunakan definisi istilah biar cocok. Contohnya di sini revitalisasi. Nah, apa yang Anda maksudkan dengan revitalisasi dalam tulisan Anda? Nah, itu ya. Karena pengertiannya kan banyak ya kalau dicari di luar sana. Revitalisasi itu apa? Nah, itu nanti di bagian pertama dari bab pendahuluan, biasanya di bagian agak akhir itu ya. Nah, itu ada yang namanya definisi istilah. Jadi istilah-istilah penting yang digunakan dalam tulisan ini
yang nanti bisa menimbulkan salah tafsir atau multi tafsir itu perlu diberikan definisi istilah agar pemahamannya sama gitu ya. Nah, kemudian ide Anda apa di sini? Saya tanya. Untuk idenya sendiri itu mengenai ini bentuk revitalisasi yang bisa diterapkan dan pengaruhnya itu terhadap dinamika pengelolaan kelas. Nah, jadi kalau seperti itu membayangkan nanti revitalisasi yang Anda sodorkan itu begini gitu ya. Nah, itu memang karya utamanya di situ. Jadi pertanyaan seperti apakah revitalisasi itu penting atau tidak itu bukan menjadi pertanyaan pokok dalam karya Anda. Itu memang Anda jawab dalam kajian gitu ya. Nah, karena penting maka perlu Anda membuat itu ya itu. Nah, itu biasanya sudah diuraikan sedikit di pendahuluan ya. Nah, itu nggak perlu dijawab dengan permasalahan yang Anda angkat gitu ya. Nah, harusnya itu sudah terjawab di pendahuluan karena itu perlu penting gitu ya. Maka memang perlu dilakukan gitu loh ya. Nah, itu harusnya enggak. Jadi fokus pertanyaan Anda itu pada bagaimana membuat atau mengkonstruksi atau melakukan revitalisasi itu. Apa yang harus Anda lakukan untuk memperbaiki itu kan ya, mengatasi itu. Itu sebenarnya itu ide utamanya di situ. Jadi kalau kita melakukan membuat penelitian atau membuat karya itu kita berikan pertanyaannya betul-betul mengarah kepada yang pokok yang kita lakukan gitu ya. Untuk hal-hal kecil-kecil yang mendukung itu biasanya cukup dibahas di kajian literatur atau di pendahuluan gitu ya. Nah, seperti pertanyaan apakah itu penting harusnya sudah terjawab dulu di dalam pendahuluan ya. Nanti ya karena penting berarti kita harus melakukan gitu ya. Nah, kalau nggak penting nggak harus dilakukan kan gitu ya. Nah, itu jadi cara menuliskan seperti itu ya. Saya kira itu nanti hasil konstruksi Anda itu nanti yang didiskusikan, dibahas di belakang ya. Itu yang pokok yang itu. Oke, cukup ya. Ada lagi yang ditambahkan? Ya? Izin bertanya, berarti untuk rumusan masalah yang kedua ini dihapuskan saja? Ya itu nanti harus Anda sudah jawab di pendahuluan ya. Oh, dipindah. Iya, karena penting maka Anda harus melakukan gitu loh ya. Nah, jadi nanti jawabannya itu sudah harus di pendahuluan menurut siapa bahwa ini penting gitu ya. Nah, ini dan seterusnya ya. Gitu ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, berikutnya siapa ya? Jagur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya untuk judul makalah saya judul makalah saya yaitu strategi pengelolaan kelas untuk meningkatkan kedisiplinan dan partisipasi sekolah menengah atas atau SMA. Nah, kenapa saya mengambil judul ini? Nah, ini menurut pengalaman saya pribadi, orang yang disiplin itu partisipasinya itu cenderung naik gitu. Kalau saya itu nggak percaya sama kata-kata apa ya, kayak kan ada teman-teman kita yang langsung aja bilang bodoh gitu kan. Biasanya itu mereka itu memang nggak disiplin gitu. Kayak misal PR nggak mau nggak mau dikerjakan dan lain sebagainya. Nah, jadi ini lebih gimana caranya nanti guru bisa meningkatkan kedisiplinan, lalu hasil outputnya itu partisipasinya naik, partisipasi siswanya naik. Pendahuluan itu saya langsung pendahuluan, lalu latar belakangnya pengelolaan kelas ya kali merupakan salah satu kunci pembelajaran. Kalian bisa lihat sendiri aja. Saya bacakan. Itu biar apa itu intinya itu pengelolaan kelas yang baik itu biar kondusif, jadi ada
kan kalau disiplin itu kan jadi kondusif, terus jadi motivasi untuk apa ya, untuk berpartisipasi itu semakin tinggi gitu loh. Itu adalah inti dari latar belakangnya. Itu kan kalau disiplin, kelas kondusif, jadi outputnya, harapannya itu partisipasinya naik. Itu adalah inti dari latar belakangnya. Terus rumusan masalah itu ada permasalahan umum yang dihadapi guru dalam pengelolaan kelas pada tingkat SMA. Terus apa saja strategi pengelolaan yang dapat untuk meningkatkan kedisiplinan. Yang ketiga, terus bagaimana strategi pengelolaan kelas itu dapat meningkatkan partisipasi. Yang keempat, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan strategi pengelolaan kelas yang efektif. Lalu tujuannya itu untuk mengidentifikasi tantangan kelas yang terjadi di lingkungan SMA. Yang kedua, mendeskripsikan strategi pengelolaan kelas yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kedisiplinan siswa. Yang ketiga, menganalisis bagaimana strategi tersebut dapat mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran. Yang keempat, memberikan rekomendasi praktis bagi guru SMA dalam mengelola kelas secara efektif. Manfaat teoritis memberikan kontribusi pengembangan ilmu pendidikan khususnya dalam bidang manajemen dan strategi pembelajaran di tingkat pendidikan menengah. Lalu manfaat praktisnya itu untuk guru dapat memberikan referensi strategi yang konkret dalam mengelola kelas agar lebih kondusif, disiplin, dan partisipatif bagi siswa, itu untuk menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman sehingga mendukung keterlibatan aktif dalam pembelajaran. Yang untuk bagi sekolah yaitu membantu meningkatkan kualitas pembelajaran dan membentuk budaya disiplin di lingkungan sekolah. Terus tunjangan pustaka itu ada pengelolaan kelas, kedisiplinan siswa, partisipasi siswa, strategi pengelolaan kelas, dan relevansi strategi pengelolaan kelas di SMA. Nah, pengelolaan kelas itu kan untuk ibaratnya ini lebih ke gurunya, itu untuk menciptakan lingkungan belajar yang ideal atau efektif. Terus kedisiplinan siswa itu untuk menunjukkan kepatuhan siswa terhadap aturan dan tertib yang berlaku di sekolah. Lalu partisipasi siswa itu untuk menunjukkan keterlibatan aktif siswa pada pembelajaran. Lalu yang keempat, ada strategi pengelolaan kelas, itu ada pendekatan preventif dan intervensi. Kalau preventif itu seperti aturan dan segala macamnya, sedangkan intervensi itu memberikan konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan. Lalu yang kelima, relevansi strategi pengelolaan di kelas ini agar kan pada jenjang SMA siswa berada pada masa remaja yang memiliki kecenderungan untuk mencari otonomi dan pengakuan. Jadi di sini tuh harus disesuaikan dengan karakteristik perkembangan psikologis mereka. Jadi guru perlu mengembangkan pendekatan yang lebih demokratis, komunikatif, dan partisipatif agar siswa itu dapat merasa dihargai dan termotivasi untuk terlibat dalam pembelajaran. Itu saya semua sampai situ saja. Sampai situ, Pak. Ya. Jadi belum eksplisit kelihatannya ya. Idemu apa ini sini? Apa? Idenya apa? Idenya itu kan apa itu? Ya seperti yang saya bilang di awal itu kan, saya tuh ngelihat teman-teman saya itu dulu waktu SD, SMP, SMA gitu kan. Nah itu banyak yang gimana ya? Mereka itu
dalam tanda kutip itu bodoh, tapi mereka itu nggak mau belajar. Kan belajar kan salah satu bentuk disiplin gitu kan, kayak menggarap ya apa? Mengerjakan PR, Menggarap ya. mengerjakan PR dan sebagainya itu kan, dan belajar kayak gitu itu kan termasuk dalam kedisiplinan. Nah, saya itu kan salah satu, agak sombong dikit, orang yang sering belajar, jadi saya tahu gitu gurunya itu menjelaskan apa, jadi saya sering bertanya atau ya semacam itu. Makanya saya mengambil judul meningkatkan kedisiplinan dan partisipasi. Ya. Oke. Kemudian kaitannya dengan kelas matematika? Nah, itu kan Tadi soalnya belum disinggung mengkaitkannya dengan kelas matematika. Soalnya ini judul kita kan pengelolaan kelas matematika gitu loh ya. jadi itu. saya nanti ini perlu start Ya, dikaitkan. Nanti lebih dikhususkan kepada matematika. matematikanya gitu ya. Nah, Berarti semisal di sini kelas matematika gini, Pak. ya. Jadi nanti yang Anda soroti permasalahan-permasalahan yang lebih khusus lagi di kelas matematika gitu ya. Oh, iya. Nah, jangan terlalu umum gitu ya. Nah, Ya, baik, Pak. Oke, gitu ya. Sudah sekian. Ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikut Marisa Rahma Ayu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan menyampaikan laporan proyek yang saya buat, yaitu dengan judul Strategi Pengelolaan Kelas untuk Meningkatkan Partisipasi Aktif Siswa dalam Diskusi dan Pemecahan Masalah di Kelas Matematika. Dengan bab yang pertama yaitu pendahuluan pada latar belakang. Ini saya menurut pendapat saya, itu matematika merupakan salah satu mata pelajaran inti dalam kurikulum pendidikan di Indonesia yang memiliki peran strategis dalam mengembangkan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, dan kreatif. Dalam jurnal yang saya ambil, yaitu dari Utomo dan Agustin 2024, namun dalam praktiknya pembelajaran matematika seringkali menjadi momok bagi sebagian siswa. Banyak siswa merasa takut, tertekan, dan cenderung pasif ketika berhadapan dengan pelajaran ini. Mereka lebih banyak menjadi pendengar daripada pelaku aktif dalam proses pembelajaran. Dalam jurnal Mas Fufa dan kawan-kawan 2023, yaitu dalam pembelajaran matematika partisipasi aktif sangat dibutuhkan, terutama dalam bentuk diskusi kelompok, kerja kolaboratif, dan kegiatan pemecahan masalah. Siswa perlu dilatih untuk terbiasa mengajukan pertanyaan, menjelaskan cara berpikirnya, serta mengkritisi dan memberi alternatif penyelesaian masalah yang diajukan oleh teman sekelas. Lebih lanjut, pengelolaan kelas yang efektif tidak hanya mencegah gangguan selama pembelajaran berlangsung, tetapi juga mampu membentuk karakter dan kepercayaan diri siswa. Menurut Darmawan 2023, manajemen kelas yang baik mampu mengubah tantangan di ruang kelas menjadi peluang tumbuhnya semangat belajar dan rasa ingin tahu siswa. Kemudian, dari jurnal Karnia dan kawan-kawan 2023, strategi seperti penerapan metode role playing dalam pembelajaran matematika meskipun lebih umum dalam mata pelajaran sosial atau agama terbukti dapat meningkatkan keberanian dan keterlibatan siswa secara langsung dalam skenario pemecahan masalah.
Masih banyak tantangan yang dihadapi dalam pembelajaran matematika, termasuk perbedaan gaya belajar siswa, kurangnya motivasi, hingga latar belakang siswa yang beragam. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi pengelolaan kelas yang mampu mengakomodasi keragaman tersebut dan menciptakan ruang kelas yang inklusif. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana kondisi partisipasi aktif siswa dalam diskusi dan pemecahan masalah di kelas matematika saat ini? Yang kedua, strategi pengelolaan kelas seperti apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran matematika? Kemudian yang ketiga, apa saja faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan strategi pengelolaan kelas dalam meningkatkan partisipasi siswa? Dan yang terakhir, bagaimana efektivitas strategi pengelolaan kelas yang diterapkan dalam meningkatkan partisipasi aktif siswa pada kegiatan diskusi dan pemecahan masalah matematika? Kemudian ada tujuan penulisan, yaitu yang pertama, mendeskripsikan kondisi partisipasi aktif siswa dalam kegiatan diskusi dan pemecahan masalah di kelas matematika. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi dan menganalisis strategi pengelolaan kelas yang dapat meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran matematika. Yang ketiga, mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan strategi pengelolaan kelas yang efektif. Yang keempat, mengevaluasi efektivitas strategi pengelolaan kelas dan dalam meningkatkan keterlibatan siswa dalam diskusi dan pemecahan masalah di kelas matematika. Untuk manfaat penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman mengenai pentingnya strategi pengelolaan kelas dalam meningkatkan partisipasi aktif siswa di kelas matematika. Kemudian yang kedua, menjadi referensi praktis bagi guru dalam merancang dan menerapkan strategi pengelolaan kelas yang efektif. Yang ketiga, membantu siswa mendapatkan lingkungan belajar yang kondusif untuk berdiskusi dan memecahkan masalah secara aktif. Yang terakhir, menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi pihak sekolah dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran matematika. Kemudian bab 2, kajian literatur, yaitu saya menulis beberapa kajian literatur. Yang pertama, subbab pengelolaan kelas. Ini menurut saya, pengelolaan kelas merupakan salah satu aspek penting dalam proses pembelajaran karena berhubungan langsung dengan terciptanya suasana belajar yang kondusif. Pengelolaan kelas yang efektif memungkinkan guru menciptakan lingkungan belajar yang mendukung keberhasilan akademik siswa serta meminimalkan perilaku menyimpang yang dapat mengganggu proses pembelajaran. Kemudian, menurut Ali, pengelolaan kelas melibatkan berbagai strategi yang digunakan guru untuk mengatur siswa, ruang belajar, waktu, dan sumber belajar guna menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Kemudian menurut Fatmawati dan kawan-kawan, keberhasilan pembelajaran sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam mengelola kelas. Guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga bertanggung jawab menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Menurut Munifah, pengelolaan kelas yang baik melibatkan kombinasi antara otoritas guru dan partisipasi aktif siswa. Kemudian subbab yang kedua, yaitu strategi dalam pengelolaan kelas. Menurut saya, pengelolaan kelas merupakan aspek penting dalam proses pembelajaran, terutama untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi aktif siswa. Menurut jurnal yang ditulis Briliansyah dan Hasanah 2022, pengelolaan kelas yang efektif menekankan pada pengembangan suasana belajar yang positif, penguatan interaksi sosial antar siswa, serta penerapan strategi yang mendorong keterlibatan siswa secara aktif dalam pembelajaran. Kemudian, dengan demikian, strategi pengelolaan kelas yang berorientasi pada peningkatan partisipasi aktif dalam diskusi dan pemecahan masalah harus mencakup beberapa pendekatan berikut. Ini yang saya rangkum dari beberapa jurnal yang saya baca, yaitu yang pertama, pembelajaran kooperatif. Dengan mengorganisasi siswa dalam kelompok kecil untuk bekerja sama memecahkan masalah, sehingga tercipta interaksi yang mendorong semua siswa bisa aktif berpartisipasi dalam pembelajaran. Yang kedua, pemberian peran jelas dalam kelompok.
dengan menetapkan peran seperti pemimpin diskusi, pencatat atau pelopor agar setiap anggota bertanggung jawab dan terlibat dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, dengan diskusi terbuka dan refleksi. Guru mendorong siswa untuk menemukan pendapat, bertanya, dan menanggapi ide teman secara terbuka serta melakukan refleksi atas hasil diskusi. Kemudian yang keempat, dengan menggunakan media dan konteks relevan. Menggunakan alat bantu atau situasi nyata yang dekat dengan kehidupan siswa agar pembelajaran terasa bermakna dan menarik untuk dibahas. Kemudian yang terakhir, evaluasi partisipasi siswa dengan memberikan penilaian formatif terhadap kontribusi siswa dalam diskusi dan pemecahan masalah sebagai bentuk penguatan dan motivasi. Kemudian ada subbab partisipasi aktif siswa. Menurut KASI 2023, partisipasi aktif siswa ditandai dengan keterlibatan mereka secara kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam berbagai aktivitas pembelajaran termasuk dalam diskusi kelas dan penyelesaian masalah yang diberikan oleh guru. Untuk hasil penelitian dari Pratiwi 2022 menunjukkan bahwa penggunaan strategi pembelajaran yang melibatkan siswa secara langsung seperti diskusi kelompok dan problem solving berbasis konteks mampu meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam proses belajar. Selain itu, menurut jurnal yang ditulis Siahan dan Suryadi tahun 2023 menekankan bahwa strategi pengelolaan kelas yang baik dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung partisipasi siswa. Guru yang mampu membangun suasana kelas yang positif, menghargai pendapat siswa, dan memberikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan siswa akan mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Berikut ada faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran, khususnya dalam diskusi dan pemecahan masalah di kelas matematika. Antara lain, ini yang saya rangkum dari beberapa jurnal yang saya baca, yaitu yang pertama, ada strategi dan gaya belajar gaya mengajar gurunya, yaitu guru yang menggunakan pendekatan aktif dan interaktif seperti diskusi kelompok, pertanyaan terbuka, dan pemecahan masalah kontekstual cenderung lebih berhasil mendorong keterlibatan siswa. Yang kedua, ada iklim kelas yang positif. Suasana kelas yang aman, terbuka, dan menghargai pendapat siswa membuat siswa lebih percaya diri untuk berpartisipasi. Kemudian ada motivasi siswa. Baik motivasi intrinsik maupun ekstrinsik mempengaruhi sejauh mana siswa terlibat aktif. Kemudian ada yang keempat, yaitu interaksi di dalam kelas. Interaksi yang baik antara guru dan siswa maupun antar sesama siswa menciptakan suasana belajar yang komunikatif, kolaboratif, dan saling menghargai. Melalui interaksi ini, siswa merasa didengar dan diberi ruang untuk mengemukakan pendapat. Yang kelima, yaitu relevansi dan konteks materi. Materi yang dikaitkan dengan kehidupan nyata atau minat siswa lebih mendorong mereka untuk aktif terlibat. Kemudian yang terakhir ada kemampuan akademik dan percaya diri. Siswa yang merasa mampu dan percaya diri terhadap kemampuannya lebih cenderung berani menyampaikan pendapat dan mencoba menyelesaikan masalah. Kemudian ada subbab pembelajaran matematika. Dengan mengambil jurnal yang saya baca, yaitu ada Astuti dan kawan-kawan 2021. Kemudian ada subbab faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelas. Saya menemukan beberapa jurnal yang relevan dalam subbab ini. Kemudian ada yang terakhir, diskusi dan pemecahan masalah. Menurut saya, metode diskusi merupakan pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa secara aktif dalam proses berpikir, bertukar gagasan, serta memecahkan masalah secara kolaboratif. Menurut Arifa 2014, metode diskusi memberikan ruang bagi siswa untuk belajar menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap ide sendiri, serta meningkatkan kemampuan berpikir melalui refleksi mendalam. Kemudian dari jurnal yang saya baca yang lainnya, lebih jauh, diskusi juga memperkuat aspek sosial dalam pembelajaran seperti kolaborasi dan komunikasi efektif yang sangat penting dalam membentuk kelas matematika yang partisipatif.
Kemudian ada bab 3 yaitu metodologi. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode studi literatur, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis berbagai referensi ilmiah yang relevan dengan topik yang dikaji. Untuk teknik pengumpulan data, dalam penulisan ini dilakukan melalui metode kajian literatur yang bertujuan untuk memperoleh data sekunder berupa teori, konsep, serta hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan fokus kajian. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi kata kunci seperti pengelolaan kelas, pemecahan masalah matematika, terus yang lainnya. Kemudian penelusuran sumber pustaka seperti jurnal Sinta atau dari Google Scholar begitu. Kemudian yang ketiga ada seleksi dan evaluasi sumber pustaka, kemudian ada sintesis informasi untuk pengembangan kerangka teoritis. Kemudian ada teknik analisis data. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif berbasis studi literatur. Teknik ini dilakukan dengan menganalisis data sekunder yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber pustaka untuk memahami dan menjelaskan secara sistematis hubungan antara strategi pengelolaan kelas dan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran matematika. Kemudian sudah Pak, sampai di sini. Oke. Hasil dan pembahasan belum. Silakan kalau ada yang memberi masukan. Ini kalau dari rumusan masalahnya belum kelihatan betul apa ide gagasanmu apa dalam pengelolaan kelas itu. Untuk rumusan masalahnya Gagasannya berupa apa ini? Saya tanya. berupa ini pemecahan masalah bagaimana caranya siswa secara aktif dalam diskusi dan pemecahan masalah. Nah, berarti kan kamu harus menciptakan suasana, harusnya kan itu ide gagasannya. Jadi model pengelolaan kelas yang bagaimana secara umum kan gitu ya, sehingga bisa mensupport itu tadi ya, menciptakan suasana yang kondusif dalam itu. Matematika. Nah, itu belum muncul. Harusnya itu yang ditonjolkan nanti ya. Iya. Nah, terus rumusan masalah yang pertama itu sebenarnya masuk dalam latar belakang ya, itu nggak perlu sih. Jadi bagaimana kondisi partisipasi aktif itu kan Anda ceritakan di pendahuluan itu ya. Dari kondisi itu terus akhirnya Anda muncul gagasan gitu ya. Nah, jadi memang kondisi yang saat ini itu yang menjadi latar belakang ya. Kan itu kondisi itu kan bisa hasil observasi, bisa hasil informasi, bisa kajian literatur kan ya. Nah, itu kondisinya itu diceritakan di pendahuluan biasanya ya. Nah, itu bukan penelitiannya gitu ya. Itu yang melatar belakangi gagasanmu di situ ya. Jadi nanti salah tempat kalau dimasukkan dalam rumusan masalah itu ya. Itu mungkin yang pokok di situ, terus sambil nanti yang kedua dieksplisitkan ya ide gagasannya tadi ya. Kalau perlu dalam bentuk rumusan masalah gitu ya. Oke. Itu saya kira masukan dari Pak Eri ya. Iya. Sudah. Otomatis kalau rumusan masalahnya berubah kan belakangnya juga berubah ya. Iya. Ya. Oke. Masih ada lagi tambahan? Sudah. Sudah. Cukup. Ya, akhiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Satu lagi. Ya, satu lagi cukup ini waktunya. Dari Marisa, terus Tias. Mana? Tias. Tias Hanum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasan Mubarok akan mempresentasikan draft laporan proyek saya yang berjudul Implementasi Reward System sebagai Strategi Pengelolaan Kelas Matematika untuk Meningkatkan Kedisiplinan Belajar.
Nah, ini ada bab 1 pendahuluan untuk latar belakang, yaitu pengelolaan kelas yang efektif merupakan kunci utama dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif dan produktif. Hal ini menjadi semakin penting dalam pembelajaran matematika yang seringkali dianggap sulit dan menantang oleh sebagian besar siswa. Nah, matematika itu menuntut konsentrasi tinggi, pemahaman konsep yang mendalam, serta kedisiplinan dalam mengikuti proses pembelajaran. Namun, kenyataannya banyak siswa yang kurang disiplin dalam belajar matematika, yang berdampak pada rendahnya hasil belajar mereka. Ini masih menurut saya. Nah, dari kenyataan ini yang nantinya akan diselesaikan dari permasalahan ini. Nah, salah satu strategi yang dapat diterapkan untuk mendukung pengelolaan kelas adalah sistem penghargaan atau reward system untuk memberikan apresiasi terhadap perilaku positif siswa, seperti kepatuhan terhadap aturan, keaktifan dalam belajar, dan kerjasama dalam kelompok. Dengan adanya penghargaan atau reward system ini, nanti siswa itu diharapkan agar lebih termotivasi untuk menjaga kedisiplinan selama proses pembelajaran berlangsung. Beberapa penelitian juga berkata bahwa penerapan reward system yang tepat itu juga bisa menjadi strategi yang efektif, juga terbukti efektif dalam pengelolaan kelas. Nah, namun juga tidak semua penelitian berkata ya, ada juga yang memiliki tantangan bahwa siswa itu juga bisa mementingkan reward daripada kegiatan belajar dan bisa menjadikan reward sebagai perlombaan sehingga terjadi kecemburuan antar siswa. Nah, oleh karena itu penerapan reward system itu harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan berbagai aspek. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, makalah ini dibuat bertujuan untuk mengkaji bagaimana implementasi reward system dapat berpengaruh terhadap kedisiplinan belajar siswa di kelas matematika. Melalui pendekatan praktis, makalah ini akan menilai efektivitas sistem dalam membentuk perilaku positif siswa, serta melihat perubahan suasana kelas sebelum dan sesudah diterapkannya reward system. Nah, hasil dari makalah ini nanti diharapkan akan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan strategi pengelolaan kelas yang lebih efektif, terutama dalam mata pelajaran yang menuntut konsentrasi dan kedisiplinan tinggi seperti matematika. Nah, rumusan masalah yang saya angkat ada 4, yaitu bagaimana bentuk implementasi reward system dalam pengelolaan kelas matematika. Lalu, apa penerapan reward system dalam meningkatkan kedisiplinan belajar siswa di kelas matematika. Yang ketiga, bagaimana perubahan suasana kelas sebelum dan sesudah diterapkannya reward system. Dan yang terakhir, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan reward system di kelas matematika. Untuk tujuannya tentu ada 4 berdasarkan rumusan masalah tadi, yaitu mendeskripsikan bentuk dan mekanisme implementasi reward system dalam pengelolaan kelas matematika. Yang kedua, menganalisis pengaruh reward system terhadap peningkatan kedisiplinan belajar siswa. Yang ketiga, mengidentifikasi perubahan perilaku dan susunan kelas setelah penerapan reward system. Dan yang keempat, mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan reward system dalam pengelolaan kelas matematika. Manfaat yang saya gunakan yaitu ada manfaat bagi penulis, ada manfaat bagi guru atau pendidik, ada manfaat bagi siswa, ada manfaat bagi sekolah, ada juga manfaat bagi pembaca dan peneliti selanjutnya. Untuk batasannya belum saya tambahkan. Dan selanjutnya ada bab 2 kajian literatur. Di sini membahas ada pengelolaan kelas, yaitu pengertian pengelolaan kelas sendiri, lalu tantangan dalam pembelajaran matematika, membahas tentang tantangan matematika itu, seperti banyak siswa mengalami kesulitan dalam belajar matematika. Nah, selanjutnya untuk pembelajaran matematika ini membahas mengenai pembelajaran matematika itu. Seperti reward system adalah strategi yang digunakan untuk memperkuat perilaku positif siswa melalui pemberian penghargaan baik secara verbal, simbolik maupun material. Oke, lanjut untuk reward system dalam konteks pengelolaan kelas membahas mengenai reward system itu memainkan peran penting dalam membentuk iklim kelas yang positif. Sistem ini membantu guru mengarahkan perilaku siswa ke arah yang konstruktif dan memotivasi siswa untuk menunjukkan perilaku yang diinginkan. Nah, selanjutnya ada pembahasan dampak reward system terhadap kedisiplinan belajar.
Di sini membahas bahwa reward system secara umum terbukti efektif dalam meningkatkan kedisiplinan siswa. Dengan adanya penguatan positif, siswa merasa dihargai dan lebih terdorong untuk berperilaku sesuai dengan harapan guru. Nah, selanjutnya ada pembahasan mengenai kedisiplinan belajar dan kaitannya dengan prestasi akademik. Kedisiplinan dalam belajar sangat berhubungan dengan pencapaian akademik siswa. Siswa yang disiplin cenderung lebih fokus, teratur, dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas sekolah. Nah, selanjutnya ada bab 3 metodologi. Penelitian saya ini menggunakan metode kajian literatur atau literatur review sebagai pendekatan utama dalam menggali dan menganalisis konsep serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan implementasi reward system sebagai strategi pengelolaan kelas matematika untuk meningkatkan kedisiplinan belajar siswa. Nah, kenapa saya memilih kajian literatur? Karena memungkinkan saya untuk memahami secara mendalam mengenai teori-teori yang relevan serta memberikan gambaran komprehensif mengenai permasalahan yang dikaji tanpa melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung. Nah, untuk pendekatannya saya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Apa itu? Yaitu dengan menyajikan data dalam bentuk narasi berdasarkan hasil analisis terhadap dokumen dan literatur yang telah dikaji. Nah, untuk sumber datanya ini bersifat sekunder, yaitu yang diperoleh melalui penelusuran berbagai literatur ilmiah seperti jurnal-jurnal, buku, atau yang lain-lain yang membahas topik terkait pengelolaan kelas. Nah, pengumpulan data ini dilakukan melalui studi dokumentasi yang melibatkan beberapa tahap. Yang pertama, saya mengidentifikasi dulu kata kunci seperti reward system, manajemen kelas, dan lain-lain untuk digunakan dalam pencarian literatur. Nah, selanjutnya saya melakukan penelusuran dan pengumpulan literatur dari berbagai data akademik. Setelah itu saya melakukan seleksi terhadap literatur yang ditemukan dengan mempertimbangkan aspek relevansi, kualitas, dan keterkaitan informasi. Nah, setelah literatur yang telah terseleksi kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema atau subtopik yang saya ambil untuk mempermudah proses analisis. Nah, analisis data ini dilakukan secara deskriptif kualitatif yang dimulai dengan proses reduksi data, yaitu memilih informasi penting dari literatur yang relevan dengan rumusan masalah. Setelah itu data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi sesuai dengan fokus kajian seperti reward system, pengelolaan kelas, tantangan pembelajaran, dan lain-lain. Nah, adapun tahap kajian literatur meliputi penentuan topik, fokus kajian, penulisan, dan pengumpulan literatur. Selanjutnya, nah, meskipun kajian ini tidak melibatkan pengumpulan data primer, namun hasilnya diharapkan akan tetap memiliki nilai penting sebagai kontribusi teoritis dalam bidang pendidikan, khususnya terkait pengelolaan kelas dan strategi peningkatan disiplin belajar siswa. Sekian untuk bab 4. Mohon maaf belum saya kerjakan. Sekian draft saya, Pak Heri. Oke, ada masukan? Yes. Yang lainnya sih bingung mikir punya sendiri-sendiri ya. Ini sedikit ya. Ini kan tadi jelaskan kajian literatur ya. Iya. Terus kalau kajian literatur bagaimana Anda menjawab pertanyaan ketiga? Oh. Nah, itu kan harus membandingkan sebelum dan sesudah. Iya. Nah, itu nggak bisa hanya kajian literatur. Kalau itu kan harus observasi lapangan kan? Oh, berarti Ya. misal yang nomor 3 ini dihapus? Iya, ya nggak Iya. bisa dijawab. Nanti menjawabnya Iya. gimana? Ya toh? Oke. Kan kalau mau bandingkan sebelum dan sesudah, itu kan sebelumnya diobservasi, kemudian Iya. diterapkan ini kan ya. Pengelolaan seperti itu nanti hasilnya bagaimana kan begitu kalau Iya. bayangan Pak Eri kan seperti itu. Jadi nggak bisa kalau kajian literatur menjawab permasalahan ketiga tadi ya. Itu Iya, yang siapa? susah itu dijawab. Nggak bisa diangan-angan kalau itu ya. Iya. Kalau kajian literatur kan kita mengangan-angan biasanya. Jadi ini kajian literatur berarti sampai pada gagasan ya toh? Iya. Ideas saja belum sampai diuji coba gitu kan ya. Ya. Saya kira itu aja yang mungkin perlu diberi penegasan karena hasilnya belum ada ya. Iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sudah 8 orang ya ini karena waktunya sudah hampir habis ya. Jadi untuk review. Jadi paling tidak yang lainnya sudah bisa melihat dari progres yang dilaporkan oleh 8 orang ini. Sehingga nanti sebelumnya Anda
sudah bisa punya ide merevisi dulu gitu ya. Jadi nggak harus menunggu presentasi dulu. Tapi nanti pekan depan juga di-clear lagi mungkin 8 sampai 10 orang gitu ya. Jadi harapannya nanti karena ada 4 kali pertemuan nanti yang sisanya kan ada 4 kali pertemuan nanti semuanya bisa punya kesempatan presentasi. Tapi sebelum Anda presentasi dengan memperhatikan apa yang disampaikan teman-teman dan masukan dari Pak Eri tadi sudah bisa memperbaiki ya. Nyicil gitu ya. Jangan nanti menunggu setelah presentasi. Ya kalau presentasinya gilirannya lebih awal, kalau terakhir ya. Nah terakhir nanti mungkin waktu revisinya nggak banyak. Kalau terakhir mungkin tinggal sepekan gitu ya nanti revisinya. Nah itu. Ada yang masih punya pertanyaan? Nah, masih dulu ya. Ya. Saya kan makalahnya saya itu mau observasi dan wawancara. Nah itu hasil observasi dan wawancara itu masuk ke metodologi dan hasilnya atau bagaimana? Itu metode pengumpulan data kan? Observasi wawancara itu adalah metode pengumpulan data itu masuk dalam metodologi, masih disebutkan di bab 2 ya. Bab 3 bab 3. Bab 3 itu ada yang namanya metode pengumpulan data ya, itu ada metode observasi, metode wawancara gitu ya. Nah, nanti sebutkan observasinya apa yang diobservasikan. Kalau observasi berarti nanti ada lembar observasinya. Betul. Ya, nama observasi berarti kan tempat mencatat hasil observasi itu namanya lembar observasi. Ini sambil latihan ya, penelitian. Kalau wawancara biasanya ada draft pedoman wawancara. Nah, itu nanti kalau dalam pembuatan laporan dilampirkan, ya toh? Lampiran, ya toh? Lampiran itu instrumen-instrumen itu nanti dilampirkan gitu ya. Dan enggak dimasukkan di dalam ya. Di dalam hasilnya saja yang dilaporkan. Jadi instrumen-instrumennya itu termasuk instrumen ya. Jadi pedoman wawancara, kemudian lembar observasi itu termasuk instrumen dalam rangka pengumpulan. Kan berkaitan data itu kan ada datanya sendiri apa, sumber datanya, metodenya, terus instrumennya itu ya. Nah itu tuh nanti ditulis di bab 3 metodologi ya. Oke, sudah terjawab? Sudah. Kemudian hasilnya itu nanti isinya apa? Loh, kalau wawancara ya apa? Transkrip wawancara itu biasanya kalau yang lengkap dilampirkan. Tapi yang di dalam kita ambil potongan-potongan dari wawancara yang mendukung analisis data kita gitu ya. Ini namanya kan penelitian kualitatif ya. Kalau datanya berupa wawancara, observasi, diceritakan ya toh? Nanti diceritakan. Tapi dalam menceritakan itu Anda berbasis pada data hasil wawancara, nanti jangan dicantumkan semua hasil wawancaranya, kan diambil bagian-bagian yang berkaitan dengan itu, namanya metode reduksi data ya. Dalam penelitian kuantitatif itu data kualitatif itu bisa panjang lebar gitu ya, tapi kita reduksi, kita ambil bagian-bagian mana yang dibutuhkan saja, itu namanya mereduksi data ya. Ya, nanti observasi juga begitu, data observasi mana yang kita pakai gitu ya. Jadi nggak semuanya kita sebutkan ya. Gitu ya. Ya dalam teman-teman ini solusi dari permasalahannya kalau saya menawarkan solusi dalam bentuk pemilihan modul pembelajaran gimana? Yang penting dikaitkan dengan pengelolaan kelas gitu ya. Kan model itu nanti kan bisa masuk dalam pengelolaan kelas ya. Jadi boleh model dipilih dalam rangka mengatasi apa, dalam rangka membangun pengelolaan kelas yang bagus bagaimana, itu silakan ya. Yang penting proyek Anda itu harus berkaitan dengan pengelolaan kelas gitu ya. Nah itu tujuannya. Dan pengelolaan kelasnya khusus kelas matematika, mesti saya arahkan ke sana karena Anda di sini nanti sebagai guru matematika ya, jangan salah umum ya. Nah, karena kelas matematika kan punya karakteristik khusus gitu ya dibandingkan kelas yang lain gitu ya. Gak apa-apa. Tadi kan ada salah satu model yang digunakan untuk model kooperatif tadi ya, dalam rangka menciptakan kelas yang bagaimana gitu ya, boleh ya. Nah itu biasanya kooperatif itu ada unsur menyenangkan kan ya. Ya biasanya kalau kelasnya itu kelas-kelas siang, kelas habis olahraga dan sebagainya, itu kalau diterangkan oleh guru itu biasanya ngantuk ya. Tapi dengan pola kooperatif, model game, TGT kan juga kooperatif ya, tim grup turnamen ya. Nah itu turnamen semacam lomba itu kan menyenangkan itu ya. Jadi akhirnya anak nggak ngantuk gitu ya. Nah itu kan pemilihan model ini untuk menghidupkan suasana kelas bagaimana gitu ya. Nah untuk mengatasi kelas
matematika setelah kelas olahraga gitu kan ya. Nah itu kan, jadi yang penting Anda melakukan sesuatu dikaitkan dengan pengelolaan kelas ini ya. Nah apa saja gitu ya. Nah makanya itu kreatif. Masalahnya berlaku seperti konsepsi pemahaman Nggak apa-apa, nanti Anda ya, tergantung Anda nanti menciptakan suasana kelas bagaimana agar menunjang itu gitu ya. Tadi kan ada yang ke sana ya teman tadi yang miskonsepsi, tapi nggak jadi ya. Oh jadi, tapi diubah ya modelnya ya. Nah modelnya jangan PTK gitu ya. PTK nanti nggak selesai. Kalau 3 siklus nanti nggak selesai itu. Ya silakan. Jadi, tapi paling enak itu memang pengelolaan kelas itu dikaitkan dengan suasana gitu ya. Nah itu untuk mengatasi suasana tertentu, misalnya suasana ngantuk ya itu. Nah tapi ya bisa juga kalau miskonsepsi itu digali sebabnya apa kan gitu bisa juga ya. Jadi kita bukan mengatasi miskonsepsi secara langsung, tapi dicari akar permasalahan apa yang terjadi sehingga terjadi miskonsepsi itu ya. Nah sebelumnya apa? Mungkin memang pengelolaan kelasnya tidak benar gitu ya. Terus akhirnya punya ide pengelolaan kelas yang lebih baik gitu ya, bisa ya. Jadi yang penting Anda punya data. Memang yang bagus tuh pengelolaan kelas itu yang berdasarkan, walaupun nanti karena ide gagasan, berdasarkan observasi itu paling bagus. Jadi kita melihat kelas yang kondisinya sekarang bagaimana, terus kita analisis, terus kita punya ide apa untuk memperbaiki itu. Nah itu bagus, entah ide nanti sampai diuji coba atau tidak, nah itu berbasis pada fakta. Jadi kita nggak hanya angan-angan gitu ya, itu paling bagus. Pada dasarnya memang ide-ide pengelolaan kelas itu berdasarkan pengalaman ya. Guru itu punya ide kreatif pengelolaan kelas yang macam-macam itu karena pengalaman menghadapi kondisi kelas sebelumnya begini, itu saya harus punya ide apa gitu ya, sehingga nanti menjadi lebih baik ya. Nah ini Anda dalam mata kuliah ini dilatih untuk itu ya, peka, biar nggak cuek terus gitu ya, jadi guru melihat kelasnya begini, biar aja lah, yang penting saya ngajar gitu ya. Nah nggak begitu kan, kita harus merasa risau, misalnya kalau materi kita tidak diperhatikan siswa, atau siswa itu cuek saja ya, siswa nggak respon, itu kita harus sensitif sebagai guru seperti itu ya. Masih ada lagi yang perlu ditanyakan? Ya, saya berharap nanti pekan depan sudah ada progres lagi ya. Nah, paling tidak sampai hasil itu sudah banyak lah ya. Nih tadi kan rata-rata masih hasilnya banyak yang belum ya. Nah, ada juga yang baru pendahuluan gitu ya. Nah itu ya. Ya, kurang 3 pekan kan ya. Iya. Tuh, tapi banyak liburnya loh ya. Nah, tapi saya berpikir positif. Anda libur itu sebenarnya punya banyak waktu untuk bekerja ya. Tapi nggak tahu kalau libur malah main dolan gitu ya. Nah, nanti pekan depan ada 2 hari, Senin Selasa ya. Pekan terakhir itu malah yang pekan UAS itu ya, itu Kamis Jumat ya. Nggak tahu apakah UASnya diundur ya. Nah, karena 3 hari saya kira susah mengatur UAS 3 hari itu ya, karena harus serentak gitu ya. Nah, atau bisa juga itu terus dilanjutkan 2 hari berikutnya, Senin Selasa juga bisa ya. Oke, cukup ya hari ini ya. Ya, semoga tetap semangat untuk menyelesaikan proyeknya ya. Ingat waktunya tinggal 3 pekan lagi ya. Oke, saya kira cukup untuk hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi. Nah, Kamis depan belum libur toh ya. Liburnya Senin Selasa. Oke, sampai ketemu lagi insya Allah pada Kamis pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.